Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam pemuda. Salam. Kalau salam pemuda itu diresponnya dengan maju gitu ya. Salam pemuda maju, kemudian kalau sumpah pemuda bersatu dan bangkit. Saya ulangi ya. Salam pemuda. Maju, Maju. Maju, Sumpah pemuda. bersatu dan bangkit. bersatu dan bangkit. Terima kasih. Sekarang saya hormati. Buat apa jadi kelapa kalau tidak ada rasa santannya? Buat apa jadi pemuda kalau tidak ada manfaatnya? Nah, itu pantun pertama dari saya ya untuk menyemarakan acara kita pada kesempatan sekarang ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terutama ini para pemuda ini. Perasaan saya masih muda juga sekarang ini. Kalau di kaca saya contohnya ada Mas Setia Utomo nih, dari Universitas Melawan Rahman ya Mas. Ini kebetulan yang ada yang muncul paling besar nih di layar saya ini. Enggak tahu nih, angin dari mana yang membawa. Dari jauh-jauh dari Kalimantan. Makasih kehadirannya. Pada kesempatan sekarang ini saya Esa Sukma Wijaya, Kepala Biro Perencanaan Organisasi yang rasanya masih muda juga, walaupun usia saya sekarang 27 tahun, dikali 2, 54 tahun. Saya akan membantu acara ini untuk yang tadi dikatakan oleh Mas Roni 45 menit ke depan gitu ya. Kalau di jadwal itu terakhir 15.30. Sekarang ini sudah barangkali saya masih konfirmasi ke panitia boleh nggak ditambah waktunya, tapi kita lihat saja perkembangannya. Yang jelas saya dibantu oleh teman saya dari Kemenpora yang nanti juga standby di sini, Mas Indra Perkasa. Kemudian ada juga interpreter di sini bahasa isyarat adalah Mas Muiz ya, yang sekarang ini barangkali sudah standby di tengah-tengah kita. Kita akan mohon masukan dari pembicara pada kesempatan sekarang. Yang pertama adalah Mas Muhammad Fadli Hanafi. Beliau adalah Direktur Riset Merian Institute. Mas Fadli sudah standby di sini barangkali ya. Beliau Mas Fadli ini masih muda tentu saja ya, itu akan menyampaikan materi sekitar 6 menit Mas Fadli tentang peran pemuda dalam optimalisasi bonus demografi di masa pandemi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan wawasan dari Gerkatin Kepemudaan. Ini satu komunitas pemuda yang luar biasa hebat juga. Ini akan tampil nanti Mbak Siti Rodiah, Wakil Ketua Gerkatin. Saya udah lihat di sini, pakai kerudung hitam ya, Mbak Siti ya. Nanti maksimal 6 menit ya, Mbak Siti ya. Nanti bicaranya tentang pembangunan pemuda yang inklusif, begitu. Kemudian yang ketiga, kita akan juga mendengarkan pencerahan dari Mbak Anita Finiseli Utami, ya. Beliau dari Think Policy Society. Ini nama organisasinya bagus-bagus sekali ini. Mbak Andita Firsali Utami ini sebagai environmental economist and co-founder Think Policy Society yang akan menyampaikan materi tentang mendorong partisipasi pemuda yang berarti dalam pembangunan gitu ya. Baik, saya sudah memperkenalkan masing-masing, ada Mas Fadli, ada kemudian Mbak Siti Rodia dan Mbak Andita Firsali Utami. Untuk kesempatan yang pertama, 6 menit yang pertama ini itu akan disampaikan oleh Mas Fadli begitu. Kemudian nanti 6 menit saya akan nanti memberikan tanda-tanda untuk selesai ya kalau sudah hampir 6 menit. Kemudian nanti akan disusul oleh Mbak Siti Rodia, siap-siap Mas Siti ya untuk paparan juga singkat saja di sini, waktu 6 menit yang sampai 1 jam gitu. Nanti seminarnya tersendiri saja kalau 1 jam. Dan Mbak Andita Felisiri Utami yang ketiga. Pemaparannya mohon disampaikan. Nah, waktu sama, waktunya 6 menit juga. Tugas saya di sini adalah nanti ada pertanyaan di ruang chat room. Nanti di chat room di sini mohon yang akan bertanya menyampaikan di situ pertanyaannya apa gitu ya. Dari mana, apa pertanyaannya supaya nanti bisa jawab secara efektif. Dan kemudian kami akan berikan hasil diskusi ini maksimal 3 atau 4 poin. Mas Indra sudah standby Mas Indra ya. Mas Muiz ya. Standby Pak, standby. Siap. Baik. Mas Fadli dipersilakan paparannya. Waktunya 6 menit. Dimulai dari sekarang. Mas Fadli silakan. Suaranya belum muncul.
Halo, Mas Fadli? Halo, Mas Fadli? Mas Fadli Hanapi? Teman-teman, apakah bisa mendengar suara Mas Fadli? Belum, Pak. Belum ya? Halo, Mas Fadli. Tes. Kalau begitu, Mas Fadli izin nanti yang kedua saja ya. Oh, sudah bisa, Mas Fadli? Halo? Baik, karena waktu kita singkat, Mas Fadli nanti bicara yang kedua saja, Mas Fadli ya. Kita masuk pada yang apa? Yang berikutnya dulu, Mbak Siti Rodia saja dulu. Mbak Siti Rodia, silakan paparannya 6 menit dimulai dari sekarang, nanti setelah itu baru Mas Fadli. Silakan, Mbak Siti Rodia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Siti, istilah seperti ini. Saya dari Gergatin Kepemudaan. Nah, bagaimana cara untuk membangun pemuda yang inklusif? Itu bisa dilihat sekarang situasi di Indonesia itu banyak sekali teman-teman tuli yang mereka tuh terlambat dalam untuk mengakses informasi, khususnya tuli-tuli di pemuda rentang umur 20 tahun ke bawah. Nah, ini dan sekarang masyarakat itu masih awam, masih sangat awam terkait bagaimana cara komunikasi dengan tuli dan seperti itu. Nah, ini kesempatan buat pemuda untuk menambah inspiratif atau interaktif supaya bisa mendorong pemuda-pemuda lain yang lebih aktif lagi seperti itu. Sebenarnya tuli sendiri itu ingin bisa mandiri seperti pemuda-pemuda pada umumnya, akan tetapi masih bingung terkait bagaimana lingkungan sekitar karena tidak mendukung dengan tuli itu sendiri. Gitu. Sebab ketika dihadapkan dengan situasi di lingkungan akan banyak miskomunikasi ketika kita bagaimana berkomunikasi itu masih banyak sekali yang kurang paham atau tidak bisa menyesuaikan dengan teman-teman tuli. Nah, serta masih kurangnya fasilitas di tempat-tempat umum yang untuk membantu tuli itu sendiri dalam mengakses informasi. Contohnya seperti mungkin ada akses seperti bahasa isyarat yang bisa untuk membantu memahamkan bagaimana situasi informasi yang harus diterima semua pihak, tak terkecuali tuli sendiri. Karena saat ini masih sangat sedikit akses untuk tuli, khususnya buat pemuda juga, karena sebenarnya mereka butuh akses yang sama, akses yang ramah untuk semua pihak, baik itu disabilitas maupun pada umumnya. Karena ketika saya melihat film-film di Indonesia itu, sebenarnya saya juga pengen nonton, karena saya juga cinta dengan film Indonesia. Tapi when I see the films in Indonesia, I really would like to see the films because I love Indonesian movies. Tetapi di film Indonesia itu tidak ada In Indonesian subtitlenya. film, there is no subtitle. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa menampilkan para pemuda itu juga bisa aktif, bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman. Nah, dari situ kita butuh kenyamanan on the change of history. Bagi orang-orang di sekitar supaya bisa ramah dengan sekelilingnya, baik itu tidak memandang dari segi disabilitasnya atau apapun. That we do not think less of other people, that these people living with disability. Jadi untuk akses itu sangat diperlukan. Ini tidak hanya untuk tuli karena ini akses buat semuanya. Baik itu tuli, difabel netra, daksa dan lain sebagainya supaya
bisa mendapatkan akses yang sama dengan masyarakat so pada that we umumnya. would gain access, so that they would be able to gain access like the other citizen. Karena terkadang ketika teman-teman Sometimes tuli yang masih bingung dengan when the deaf informasi who yang are beredar, still mereka confused kasih with the menanyakan kepada tuli lain. information, Jadi they informasinya ask tuh for tidak to benar-benar other valid. deaf people, so that information is not really that valid. Nah, dari hasil komunikasi antara teman-teman tuli From the itu sangat communication between dibutuhkan the deaf, akses we need yang access, ramah. friendly access. Nah, salah satunya bisa dengan bahasa isyarat atau mungkin dengan tulisan seperti itu. With sign Subtitle, language, with subtitle. jadi jadi ketika masyarakat pada umumnya belum bisa bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman tuli, diharapkan mungkin bisa memulai dengan tulisan terlebih dahulu karena When you cannot speak with the deaf yet, saya tahu semuanya harus you don't bertahap know the satu dengan sign satu. language, probably you could use written language first, because we have to do it one by one. Karena saya percaya Because ketika I believe semua pihak dilibatkan itu akan when menciptakan all masyarakat yang inklusif, khususnya di stakeholders are Indonesia. involved, they will Karena be inclusive, especially in Indonesia. mengingat di Indonesia ini ada banyak sekali orang-orangnya 12 juta lebih. Nah, that we have 12 million people. Dan mengingat juga bahasa isyarat itu yang 12 million bahasa of isyarat us di across Indonesia itu Indonesia. berbeda-beda setiap daerah. And sign Makanya language, just like accents, that it's different in every Artinya area apa? in Indonesia. It means that Oh ya, Halo, mohon maaf Mbak Cindia Satya di off. oh ya, mengingat bahasa isyarat di Indonesia itu kan bermacam-macam, Considering menyesuaikan that the dengan sign language daerah in Indonesia masing-masing. is Misal various. saya di Jakarta, terus ketika harus Like dihadapkan if dengan I live in tuli dari Jakarta daerah lain, and I have misal to dari face Bali, another deaf from Bali, for example, memang pada dasarnya isyarat berbeda. Akan tetapi the sign language will be different, kita masih bisa but we berkomunikasi are still able to communicate dengan bantuan misal ekspresi dan gerakan tangan yang bisa Khusyuk. menyesuaikan dengan with konteks expression dari yang and kita hand movement. bicarakan. Seperti Kuat itu. tanam berarti itu keluarga Wushu. Halo, mohon maaf Mbak Cindy di off. Silakan aja. Jadi saya sangat So saya berpikir bahasa thinking isyarat itu sangat penting untuk teman-teman tuli itu sendiri karena sign meskipun language is berbeda, very important akan for tetapi deafs, masih bisa although it's menghubungkan different, untuk but it should komunikasi still connect in communication masing-masing dari tuli maupun ke teman dengar from lainnya. each deaf to other deaf, or to other people who are not deaf. Karena sebenarnya teman-teman tuli senang Because sekali apabila those ada who teman cannot dengar hear, they're yang really mau happy belajar, if there are other memahami budaya friends who are tuli, not deaf that wanted to understand and wanted to learn the deaf culture. Jadi ketika teman-teman tuli juga akan sangat terbantu ketika They will masyarakat di sekitarnya itu great help bisa berkomunikasi if the ketika people around them misal di fasilitas umum communicate untuk with them, mendapatkan akses dan lain let's say sebagainya itu in akan sangat terbantu. public spaces, they would really feel the help.
if the people who are not deaf are willing to communicate to them. Jadi ketika kita belum bisa berbahasa isyarat, kita juga bisa memulai dengan tulisan terlebih dahulu supaya melihat And dengan if we cannot speak sign negara language, tetangga seperti luar cannot negeri use sign itu language, sudah we could banyak use tuli-tuli yang berhasil. written Nah, language. harapannya So we hope saya sebagai di Indonesia itu juga ingin pemuda pemuda tuli Indonesia juga berhasil seperti yang di luar negeri seperti itu. So we wanted to be as successful as what the youth have done outside Indonesia. Karena saya pernah melakukan camp yang itu di Because I have negara conducted tetangga camp dan di in sana our itu neighboring banyak sekali countries, pemuda yang and berkumpul di there's a sana. lot of youth who Seperti gathered di there, Singapura, just like in Singapore. di sana banyak sekali pemuda-pemuda khususnya There's a tuli. lot of Nah, youth meskipun who are kita deaf, memiliki bahasa yang berbeda, kita tulis semua kan. even though Akan we tetapi are all deaf, right? bahasa kita juga berbeda. And our Gestur, language, isyarat, sign language, the gesture, body gesture is also different. tetapi kita masih bisa berkomunikasi dengan layaknya kita komunikasi dengan teman kita. Karena dasarnya itu kan But we can still communicate with our friend inti dari komunikasi itu kita menyampaikan because the informasi. Jadi essence of selama communication kita can be bisa berkomunikasi, semuanya we akan are able to terasa nyaman. communicate, Jadi we will dibutuhkan feel comfortable. lingkungan yang ramah So we untuk need an semuanya. environmentally friendly environment for people, for the deaf to be able to communicate. Mas Muiz, maaf, waktu 1 menit lagi Mas Muiz, silakan. Jadi saya sudah menanyakan ke beberapa teman yang di luar negeri bagaimana supaya di Indonesia sendiri itu bisa supaya baik itu tuli maupun dengar itu bisa setara untuk bisa adil, baik itu mendapatkan akses dan sebagainya. Between the deafs and the people who are normal. Mungkin bisa dengan advokasinya bagaimana, terus cara-cara seperti menambah pengetahuan supaya mungkin tambah pelajar terkait politik dan sebagainya, karena pada umumnya di Indonesia sendiri itu banyak sekali tuli yang terbagi di daerah-daerah kan semuanya menyebar. Otomatis tuli juga sama dengan masyarakat yang lainnya yang memiliki kemampuan yang berbeda sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kita akan lebih menghargai. Intinya kita membutuhkan keselamatan yang sama supaya bisa mendapatkan akses, mendapatkan semacam pendidikan, akses di lingkungan sekitar yang sama dengan masyarakat pada umumnya, yang ramah disabilitas, yang ramah semuanya, supaya tujuan dari pembangunan inklusif ini bisa terwujud. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Thank you. Baik, Mbak Siti Rudiah yang telah menyampaikan paparannya. Thank you, Mbak Siti Rudiah, who have presented your presentation. Sangat inspiratif, sangat very inspiring, luar biasa, amazing. Mas Mui juga luar biasa. Wow, paparannya. Oke, siap. Makasih. Mbak Asmi is also it's an amazing. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan pembicara kedua, Mas Muhammad Fadli Hanafi. Mas Muhammad Fadli Hanafi. Oke. Baik, silakan. The time is yours, Mas Fadli. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu dan budaya. Mohon izin, saya boleh share screen ya. Langsung dari saya saja. Kindly allow me to share screen. Aduh, maunya bahasa Inggris. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Silakan Mas Fadli, 6 menit dari sekarang ya maksimal. Can you see? You have only 6 minutes. Baik, terima kasih. Jadi topik yang diberikan kepada saya adalah kepemimpinan dan pemuda, Visi Indonesia Emas 2045. On leadership and youth. Karena
yang menjadi fokus diskusi kita The di awal focus tadi of our saat pembukaan discussion in the beginning itu adalah mengenai pembangunan berkelanjutan. is Jadi di on sini sustainable secara kami development. mengaitkan dari Merial Institute, kami kaitkan dengan visi Indonesia Emas 2045. We related with Indonesian Golden Vision 2045. Baik, yang pertama ini akan banyak The slide yang akan first saya skip, one, jadi kita there akan will langsung be a lot fokus of pada aspek slides kepemimpinan which saja. I will skip. So we will focus on leadership aspect. Yang pertama adalah ini gambaran kondisi ekonomi kita, di mana pertumbuhan ekonomi This is kita our economic condition now. stagnan di plus minus 5%, dan secara We're kalau kita stagnan at breakdown secara 5%. sektoral, sektor manufaktur itu tumbuh lebih By lambat sectors dibandingkan and by pertumbuhan ekonomi manufacturers, secara nasional. it is slower growth compared to other sectors nationally. Kemudian yang kedua adalah pada The saat second one, COVID menyerang, during ekonomi kita COVID, kemudian terkontraksi. our economy is contracted. Oleh karena itu, beban kita untuk Therefore, mewujudkan pembangunan our berkelanjutan ke depannya burden to continue the sustainable development itu semakin berat, khususnya untuk will mewujudkan be Indonesia Emas harder to 2045. realize Golden Indonesia 2045. Nah, ini adalah simulasi dari This kami is di the Merial Institute. simulation in Jika Indonesia Merial nanti Institute ingin of mewujudkan Indonesia Indonesia Emas would like to 2045, realize Golden Indonesia 2045, di mana salah satu indikatornya adalah whereby kinerja one of the perekonomian indicators is economic indicator, yang diindikasikan oleh which seberapa is mampu kita indicated menjadi to negara berpendapatan how tinggi, able we are to become a high income per capita country. maka paling tidak kita harus tumbuh sekitar At least 6,3%. we need to grow by 6.3% Jika benchmarknya adalah if the standar World benchmark Bank. is World Bank standard. Ini sejalan dengan This is konsensus in para line with the ekonom consensus on economists bahwa rentangnya jika kita that, ingin tumbuh menjadi negara that berpendapatan if we tinggi, would maka like kita to harus tumbuh have paling a tidak high 6-8%. GDP country, we should at least grow by 6%. Nah, ini tantangannya These karena are the sebenarnya challenges, pertanyaannya adalah dari mana sekarang kita akan because actually memulai. the questions is where do we start? Di sini jika kita berbicara pada konteks If di we mana kita talk on memulai, the context where we start, maka kita harus melihat apa dan we need to siapa yang see mendorong what perekonomian and kita, who supports the economy. di mana secara sektoral manufaktur yang paling utama, By sectors, the main manufacturer, dan secara size-nya jika kita bertanya and siapa yang by size, mendorongnya, if we maka ask who sebagian besar supports adalah it, UMKM. the major is small medium enterprises. Nah, kalau kita berbicara UMKM, itu 97% menyerap angkatan kerja kita, di mana kalau kita bicara struktur angkatan kerja kita, itu didominasi oleh proporsi anak muda. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai prioritisasi program peran untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang kita terjemahkan dalam visi Indonesia Emas 2045, memang jawabannya hanya satu, prioritisasi peningkatan kompetensi dan peran anak muda. Nah, oleh karena itu, untuk menjadi negara maju, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, maka kita harus mendorong partisipasi anak muda dari seluruh sektor. Ini sudah mulai masuk di tema utama di klaster 4 kita ini, di breakout 4, mengenai partisipasi dan kepemimpinan anak muda di seluruh sektor. Namun memang kita mengalami banyak kendala, di mana kalau kita berbicara mendorong produktivitas kita ke depan, khususnya anak muda, ternyata anak muda akan menanggung beban yang lebih berat lagi. Karena diprediksikan oleh BPS tahun 2030 nanti dependensi rasio kita akan meningkat, while at the same time kita mengalami aging population. Nah, artinya untuk mewujudkan 6, 7 sampai 8% tadi, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan ataupun mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, tentunya usahanya akan sangat berat. Nah, tantangan berikutnya adalah dari sisi IPM memang kita meningkat, tapi growth-nya semakin lambat. Itu dikarenakan sebenarnya dari hasil pengolahan data kami dan simulasi, kami menemukan bahwa kesehatan dan pendidikanlah yang kurang optimal. Jadi sektor kesehatan sendiri tidak optimal, kemudian walaupun memang rata-rata sekolah dari data rata-rata lama sekolah itu realisasinya meningkat, namun seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Woro kalau tidak salah, kualitas produktivitas dari anak muda ini. Artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan data yang kami sajikan di sini, ternyata secara rata 2009 sampai 2019 itu yang peningkatannya cukup tajam dari sisi pengangguran justru lulusan menengah kejuruan dan lulusan universitas.
Nah, ini berkaitan dengan nanti bagaimana kita melihat IPP kita. Sebagaimana yang telah tadi disampaikan bahwa IPP kita kan publikasinya baru sampai 2018, tapi kebetulan tadi karena sudah disajikan juga 2019, kami langsung cepat menghitung dan kami menemukan rata-rata pertumbuhan dari masing-masing domain. Di mana di sini kami menemukan bahwa aspek kesejahteraan dan partisipasi kepemimpinan adalah yang paling rendah. Bahkan domain partisipasi dan kepemimpinan ini tidak berubah sama sekali dari tahun ke tahun. Nah, ini merupakan tantangan kita semua. Kesejahteraan dan kesehatan juga rendah, itu inline dengan temuan di IPM tadi, bahwa memang aspek kesejahteraan, aspek pendidikan dan kesehatan itu memang belum optimal outcome-nya, sehingga IPM kita mengalami perlambatan dari tahun ke tahun. Karena kita sebagian besar didominasi oleh usia muda, usia produktif, maka apa yang terjadi atau data yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Pemuda itu akan menjadi refleksi dari kualitas Indeks Pembangunan Manusia Indonesia secara keseluruhan. Nah, di sini kita melihat bahwa kesejahteraan dan kesehatan itu serta partisipasi dan kepemimpinan ini indeksnya sangat rendah perubahannya. Jadi ini bukan indeksnya tapi growth-nya. Rata-rata growth dari 2015-16, 16-17, 18-19 dan 18 sampai 19. Nah, di sini kita menemukan bahwa bahkan partisipasi dan kepemimpinan tidak berubah sama sekali. Artinya apa? Partisipasi dalam kegiatan, kesukarelawanan, kemudian pemuda yang aktif dalam organisasi, partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan budaya, serta mengemukakan pendapat politik itu kira-kira sama dari tahun ke tahun. Nah, ini jika kami di Merrill Institute melakukan tabulasi masalah yang sedang kita hadapi, ini adalah highlight besar kita. Jadi usaha kita besar untuk menghadapi perubahan ke depan. Kemudian prioritisasi peningkatan kompetensi pemuda itu sangat penting, tidak bisa ditawar, harus disiapkan dari sekarang. Dan pertanyaannya adalah mengapa partisipasi dan kepemimpinan itu relatif stagnan dari tahun 2015 sampai 2019, karena kami menemukan tantangan kepemudaan seperti ini. Yang biru itu adalah policy-nya, yang orange atau kuning itu adalah roles-nya, roles anak muda. Jadi kita masih scattered gitu, masih sebenarnya dari sisi peran, dari jumlah peran, kualitas peran sudah sangat baik. Jadi anak-anak muda sudah berperan di masing-masing sektornya. Tadi ada Mas Timi juga yang banyak bergerak di bidang sosial, kemudian banyak juga tokoh-tokoh muda lain yang bergerak di masing-masing sektor, baik itu professionals, academicians, politicians, bureaucrats dan segala macam, sudah berada di sektor masing-masing, namun belum integrated, well integrated belum gitu. Nah, oleh karena itu menjadi satu hipotesis juga mengapa dari tahun ke tahun kepemimpinan dan partisipasi pemuda itu indeksnya stagnan. Oleh karena itu, karena apa yang sudah dikontribusikan oleh anak muda sebenarnya sudah sangat baik, namun masih scattered gitu. Kalau bisa kita sampaikan dalam bahasa yang lebih formal mungkin, baik dari sisi peran pemuda maupun kebijakan-kebijakan dari kementerian lembaga negara itu masih sifatnya silo. Dan ini merupakan isu klasik yang menyebabkan indeks kepemimpinan dan partisipasi pemuda itu relatif stagnan. Karena baik dari sisi pemangku kebijakan dan anak muda sendiri itu silo. Nah, sehingga oleh karena itu, Mas, 1 menit lagi ya. Oke. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah silo ini, untuk mengintegrasikan scatter tadi itu, maka Merrill Institute sendiri itu sudah mendorong implementasi Perpres 66 2017 yang harapannya selambat-lambatnya 2021 sudah benar-benar dilaksanakan. Kemudian kita juga baru kemarin kita sudah launching pemikiran 92 tokoh muda sebagai basis dari rekomendasi ke depan, serta ada 1 data pemuda. Jadi Merrill Institute juga akan mentabulasi 1 data pemuda untuk menjadi basis kebijakan sehingga kita bisa mendorong sustainable development ke depannya. Nah, ini yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya yang dibutuhkan oleh anak muda sebenarnya ya dari hasil diskusi kita juga kemarin, tokoh-tokoh muda bertemu, sebenarnya cuma 2 hal besar. Yang pertama adalah kita perlu anak-anak muda perlu sering bertukar pikiran, ya, perlu sering bertemu, membicarakan ide. Kemudian kira-kira kalau kita ingin arah ke depannya seperti apa, maka kita harus punya satu visi yang sama, satu frekuensi yang sama, tujuan yang sama, arahnya mau kemana. Jadi perannya itu bisa disinergikan antara anak muda serta program-program kepemudaan dari kementerian dan lembaga negara. Baik, kira-kira dari kami Merrill Institute seperti itu. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih Mas Fadli, luar biasa itu. Ada pemikiran 92 tokoh pemuda dan juga ada 1 data pemuda. Diskusi dengan saya juga sudah sering dengan Mas Arif Hasan. Ya. Bravo Mas Fadli dan teman-teman. Terima kasih banyak Bapak.
Kajian penelitiannya luar biasa bagus. Mantap, lanjutkan, semangat. Baik, teman-teman sekalian, milenial muda dimanapun berada, kita lanjut sekarang kepada pembicara yang ketiga, yang terakhir pada kesempatan sekarang. Silakan Mbak Andita Firseli Utami dari Think Policy Society yang membahas tentang mendorong partisipasi pemuda dan yang berarti dalam pembangunan. Silakan Mbak Andita. 6 menit dari sekarang. Baik, terima kasih banyak Pak Esa. Terima kasih banyak juga para pembicara sebelumnya. Menarik sekali mendengarkan. Mungkin kalau tadi presentasinya sudah berdasarkan riset yang dilaksanakan, konten atau materi yang akan saya coba share lebih berdasarkan pengalaman kami di Think Policy Society gitu, dan juga mungkin beberapa framework gitu ya. Nah, saya ingin mulai dengan satu pertanyaan yang sebenarnya dari tadi sudah cukup disentuh gitu, tapi mungkin cukup baik kalau kita refleksikan kembali. Ketika kita membicarakan tentang partisipasi pemuda dalam pembangunan, sebenarnya apa yang kita bayangkan gitu, apa yang di level aspiratif, apa yang kita rasa cukup meaningful, cukup substantif, dan bukan sekedar pretensi atau tokenisme keberadaan anak muda dalam pembuatan kebijakan publik gitu kan. Apakah sebenarnya ketika kita membayangkan partisipasi, kita membayangkan ketika pemuda-pemuda menyampaikan aspirasi, salah satunya dengan mengambil ruang aktif di ruang fisik di jalan gitu ya, apakah ini partisipasi pemuda? Apakah partisipasi pemuda yang selama ini kadang-kadang disimplifikasi mungkin ya sebagai ketika pemuda berbagi di ruang-ruang sosial mereka, baik online maupun offline, tentang isu-isu di sekitar mereka, apakah itu cukup? Atau partisipasi pemuda secara politik gitu, melalui secara aktif memberikan suara dalam proses-proses politik formal, seperti pemilihan umum atau pilkada dan sebagainya. Atau mungkin yang paling sering diglorifikasi mungkin ya to some extent adalah ketika pemuda mewakili opini atau representasi di konferensi-konferensi internasional gitu, di mana ada perwakilan dari pemuda negara-negara. Ini contoh yang dilakukan oleh Y20 yang adalah konferensi paralel dari negara-negara G20 gitu. Jadi seperti apa sih yang kita inginkan gitu? Apa yang ideal, apa yang substantif gitu? Nah, di sini mungkin akan helpful untuk memetakan gitu bahwa sebenarnya spektrum partisipasi itu bisa beragam dan tentu tergantung dengan kondisinya, posisi awalnya. Tiap-tiap pemuda bisa berpartisipasi pada level yang berbeda dalam pembuatan kebijakan gitu ya, atau dalam politik juga secara spesifik gitu ya. Di banyak negara yang mungkin demokrasinya baru berkembang, baru selesai reformasi, medianya masih berusaha berkembang untuk independen gitu. Mungkin level partisipasinya masih berada pada level di mana informasi politik dan kebijakan publik diedukasikan atau diinformasikan kepada masyarakatnya gitu. Jadi ini basis dasarnya sekali gitu, bahwa informasi kebenaran itu transparan terhadap masyarakat. Jadi yang lingkaran besarnya di sini adalah pemegang kekuasaan gitu ya, dalam konteks ini mungkin pemerintah menyampaikan informasi secara transparan gitu. That's good, yes. Tapi apakah cukup gitu? Itu tingkat partisipasinya masih pasif gitu ya. Di level selanjutnya, dan ini yang sudah lumayan saya rasakan di Indonesia dimulai gitu, termasuk ketika misalnya Bappenas membuat indeks pemuda yang baru saja di launch yang beberapa waktu lalu, itu adalah sudah mulai berkonsultasi dengan pemudanya gitu ya. Jadi didengarkan pemudanya melalui mungkin beberapa pertemuan, melalui meeting-meeting dan sebagainya. Tapi apakah cukup lagi-lagi gitu ya? Mungkin yang kita inginkan dan yang beda di sini adalah panahnya gitu ya. Kalau yang tadi yang berkuasa menyampaikan ke publiknya dalam konteks pemuda, kalau di yang kedua ini mungkin pemuda bisa memberikan masukan gitu. Oke, good. Tapi bagaimana dengan proses pelibatan yang sebenarnya harusnya dua arah gitu, di mana dialognya terjadi, di mana pemengaruhan keputusan juga terjadi, yang itu mungkin bisa kita nilai dari beberapa indikator gitu, kayak seberapa besar persentase anak-anak muda yang berada di institusi publik atau berada di posisi politik dan sebagainya. Tapi yang idealnya memang adalah sudah masuk ke level engage and collaborate gitu ya. Jadi panahnya bukan cuma bahwa anak muda melihat pemerintah atau pemegang kekuasaan misalnya sebagai satu entry point saja untuk mempengaruhi proses kebijakan publik, tapi bahwa kita sendiri secara lateral, tadi sempat disebutkan juga oleh Mas Fadli, juga bersinergi dan berkolaborasi gitu untuk mendorong isu-isu pembangunan. Jadi sudah lebih banyak arahnya.
Dan lebih baiknya lagi adalah ketika bahkan itu tadi, jadi lingkaran pemegang kekuasaan sudah bukan menjadi pusat, tapi hanya salah satu dari aktor yang harus berpartisipasi. Jadi di situ ada swasta, ada NGO, dan ada berbagai organisasi juga di mana kita secara lateral bekerja sama untuk pembangunan gitu. Nah, kami dari komunitas Think Policy Society sebenarnya fokus ke mengantarkan pemuda ke level partisipasi yang di ujung ini gitu, di mana bukan saja kami ingin anak muda didengar atau dikonsult melalui meeting-meeting, tapi bahwa bahkan sudah tidak relevan untuk menjudulkan misalnya Mas Fadli sebagai pemuda, karena sebegitu terintegrasinya gitu, bahwa bukan anak mudanya sebagai token gitu, oh ada anak muda juga di kursi ini gitu di dalam meeting ini, tapi normal saja ada Mas Fadli, ada ada perwakilan anak-anak muda teman tuli misalnya dan sebagainya gitu, sehingga itu bukan hal yang luar biasa gitu. Nah, sebenarnya arahnya ke sini. Dan secara lebih spesifik lagi, mungkin dari gambar-gambar yang tadi dilihat kan contoh-contoh partisipasi publik yang selama ini kita bayangkan gitu ya kalau pemuda berpartisipasi. Nah, tapi Think Policy Society ingin mendorong satu ini lagi nih sebenarnya, kebetulan di gambarnya malah orang-orang tidak muda semua. Tapi dalam konteks gimana kalau sebenarnya sudah ada ribuan anak-anak muda yang bekerja secara langsung loh gitu dalam proses pembuatan kebijakan publik, baik itu sebagai PNS, baik itu sebagai mungkin staf relasi pemerintah dalam sektor swasta, atau lewat NGO mereka sendiri gitu. Nah, jadi bagaimana dengan pemuda-pemuda yang misalnya bekerja di organisasi-organisasi ini gitu. Dan ini hanya beberapa contoh dari organisasi-organisasi yang diwakili oleh anggota-anggota kami di Think Policy Society gitu. Jadi di sini tadi kalau ngelihat stage of partisipasi, tingkat-tingkat partisipasi dari 1 sampai 5, sebenarnya kami justru ingin menjadikan pemuda yang sudah bekerja di dalam sistem gitu sebagai agen aktif, sebagai pemimpin-pemimpin aktif yang sudah bukan hanya dianggap token pemuda, tapi benar-benar secara substantif gitu mempengaruhi proses pembuatan kebijakan gitu. Bayangkan anak-anak muda yang memang bekerja langsung di BKPM gitu, anak muda yang bekerja di Bappenas, anak muda yang bekerja di Kementerian Keuangan gitu. Memang struktur atau pendekatan sistem birokrasi Indonesia yang juga warisan mungkin ya, masih lumayan menutup kesempatan tersebut. Tapi saya cukup optimis karena sudah banyak kampion-kampion, champion-champion, para senior-senior yang memberikan kesempatan kepada anak muda untuk menyampaikan ide-idenya di dalam organisasi-organisasi ini misalnya gitu. Jadi tujuan kami ke depan mengempower semakin banyak agen aktif di organisasi-organisasi seperti ini, sekaligus bekerja sama dengan para kampion-kampion yang sudah ada di berbagai organisasi, para senior yang progresif, senior yang terbuka untuk masukan dari anak muda, sehingga partisipasinya bisa dioptimalkan gitu. Nah, jadi ini singkat ya, Think Policy Society itu apa? Kami komunitas yang mendorong kolaborasi lintas sektor. Izin 1 menit lagi ya, Mbak ya? Baik, yang berbasis bukti dan empati gitu. Nah, kami merasa bahwa partisipasi pemuda akan menguntungkan semua pihak karena pertama akan mengenable prioritisasi isu yang lebih adil. Karena kadang-kadang ada ketidakadilan antar generasi ketika kita memprioritaskan isu. Contoh, ketika kita ngomongin krisis iklim gitu, mungkin itu isu kayak krisis lingkungan adalah hal yang dianggap prioritas kesekian kalau kita mengikuti proses normal di mana pemuda tidak dilibatkan secara substantif. Tapi sebenarnya kalau melihat jangka waktu ke depan, ini adalah isu yang sangat penting untuk pemuda misalnya. Kemudian juga perspektif yang utuh. Jadi di dalam isu yang sama, pemuda bisa mewakili sudut pandang yang selama ini tidak terwakilkan. Dan terakhir bahwa pemuda sangat sering bisa hadir dengan solusi-solusi yang kreatif gitu. Jadi karena tadi tinggal 1 menit, intinya kami di Think Policy merasa bahwa permasalahan di proses kebijakan publik itu biasanya justru non-teknis gitu. Sebenarnya bukan butuh orang yang pintar saja, tapi justru berakar di ego sektoral, di rintangan anak muda untuk terlibat gitu, sehingga bisa jadi motivasinya turun, dan juga rintangan untuk upskill gitu. Sehingga kami sebagai TPS mengenable ruang kolaborasi, jaringan sesama profesional muda di sektor kebijakan publik, yang kemudian juga sambil membangun keterampilan supaya sama-sama sebagai agen aktif di organisasi-organisasi tersebut bisa mendorong kebijakan publik secara lebih baik gitu. Ini beberapa program kami, nanti kalau misalnya ingin tahu bisa buka saja di thinkpolicy.id. Ini jumlah anggota kami. Dan terakhir sebagai penutup, mungkin kita minggu ini dalam konteks Sumpah Pemuda gitu ya, dalam konteks Kongres Pemuda.
saya ingin menggarisbawahi bahwa meskipun kita suka mengglorifikasi hari tanggal 28 Oktobernya saja, Kongres Sumpah Pemuda ini adalah proses yang sangat panjang dan terjadi secara gradual ya, di mana kesadaran kolektif pemuda Indonesia pada saat itu diwakili oleh kelompok-kelompok intelektual terbangun itu memang secara gradual gitu, bahwa anak-anak muda yang terpelajar menyadari bahwa ada yang salah dengan rakyatnya, bahwa rakyatnya tidak mendapat perilaku yang tidak adil dari pada saat itu penjajah mungkin, dan kita bisa bersama-sama memiliki kesadaran kolektif tentang apa sih masalah yang dimiliki Indonesia dan mau bergerak secara bersama. Nah, jadi mengulang lagi yang Mas Fadli tadi bilang, pentingnya pemikiran lateral, kolaborasi lateral gitu untuk sama-sama menyepakati janganlah kita terfragmentasi gitu dengan semuanya ingin cari panggung, ingin cari bikin movementnya sendiri. Sebenarnya nggak apa-apa secara organik bikin movement masing-masing, tapi bagaimana kita benar-benar mengesampingkan sektoral ego tadi dan sama-sama memahami apa sih isu terpenting untuk anak muda sekarang dan gimana kita sebagai pemuda bisa secara substantif mempengaruhi proses kebijakan publik gitu. Jadi dengan itu saya ingin berterima kasih atas waktunya, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih banyak. Anita, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Alhamdulillah. Terus sekalian, waktu kita singkat sekali, tinggal 5 menit lagi. Ini waktu kita untuk wrap up poin-poinnya. Di sini sudah ada pertanyaan, tidak mungkin dijawab semua karena waktu kita singkat. Yang pertama misalkan pertanyaan dari, mohon maaf nih kalau saya nyebutkan ya, salah menyebutkan, Mbak Aulia Rizky Putri Yudawan dari Udinus. Saya mau bertanya, untuk menjadi seorang pemimpin partisipan, apa yang harus dilakukan selain berkomunikasi? Sudah jelas ada chat room. Yang kedua tidak akan saya bacakan, ini dari Mas Muktamar ya, Mas Muktamar. Yang ketiga dari Mbak atau Mas nih, maaf, Surung Suranyate Manik ya. Ini pembicaranya itu tadi semua bagus-bagus dan banyak pertanyaan. Ada juga pertanyaan yang lewat WA saya, tapi saya akan fokus kepada chat room yang sekarang. Barangkali mohon izin dari Bapak Ibu sekalian, ADD, para milenial, cuma satu saja yang kita beri kesempatan karena pertama bertanya, Mbak Aulia Rizky, saya mau bertanya untuk menjadi seorang pemimpin partisipan, apa yang harus dilakukan selain berkomunikasi? Silakan mungkin yang siapa akan menjawab, Mas Fadli boleh, Mbak Fesali boleh. Mas Fadli kali ya, silakan. Mewakili yang lain, mohon izin ya. Silakan, Mas Fadli. Semuanya menjawab baiknya, Pak. Ya, baik, kalau kami ya. Kalau kami dari Merial Institute, seperti yang tadi kami sudah sampaikan bahwa peran-peran anak muda itu sebenarnya sudah bagus banget di masing-masing sektornya. Udah oke banget, baik pada level di semua level kehidupan lah ya, dari professional, politician dan seterusnya. Ya, kita harus lakukan adalah mensinergikan. Cuman kan memang kalau misalnya kita bicara sinergi kan level of inisiatif dari masing-masing individu anak muda ini kan berbeda-beda. Ada yang highly inisiatif, ada yang moderate, ada yang mungkin menunggu diajak seperti itu. Nah, yang pertama memang begitu kita punya inisiatif, gerakin aja gitu. Mungkin juga mengutip tadi pembicara-pembicara sebelumnya bahwa kita harus punya nafas panjang. Khususnya tadi kalau nggak salah dari Mas Timi juga bilang kalau kita punya inisiatif harus punya nafas panjang. Itu yang pertama. Nafas panjang. Yang kedua adalah kita harus punya platform yang bersama gitu. Kira-kira arah ke depan kita mau jadi apa. Dan yang ketiga adalah you need to decide gitu which position. Jadi misalnya apakah kita ingin menjadi drivernya atau kita ingin menjadi inovatornya atau ingin menjadi kolaboratornya, mari kita mainkan peran kita masing-masing. Karena memang kita harus berbagi peran. Kita nggak bisa kita semua yang ambil gitu ya. Kita harus anak muda, punya energi besar, kita punya kecenderungan peran, dan kita harus memainkan peran kita dengan signifikan agar sinerginya benar-benar terjadi. Kira-kira dari saya seperti itu, Pak. Terima kasih, Mas Fadli. Nanti mohon para pembicara berkenan untuk menjawab yang di chat room ya, karena sudah terbuka semua. Mas Fadli, monggo. Mbak Siti tadi, kemudian Mbak Firseli tadi, monggo. Ini ada pertanyaan, ada 3 tadi yang saya sampaikan. Saya izin pada teman-teman sekalian, tanpa mengurangi segala hormat, saya sampaikan poin-poin penting yang sekarang ini kita sepakati. Ada 4 poin yang nanti ini izin akan disampaikan pada saat forum yang nanti pleno ya, sebentar lagi kita akan masuk ke sana. Yang pertama, kiranya kita perlu membangun enabling environment, artinya lingkungan yang mendukung dengan sarana prasarana fasilitas umum yang aksesibel bagi seluruh pemuda. Termasuk tadi disampaikan oleh Mbak Siti ya, itu kiranya penting sekali bagi semuanya, baik bagi para pemuda yang tuna ya, penyandang
disabilitas secara menyeluruh dan berjenjang. Jadi sifatnya sangat inklusif. Yang kedua, mendorong pemuda untuk punya bagian untuk berkontribusi dan mendapatkan keuntungan dan lingkungan yang stabil secara ekonomi, layak secara ekonomi dan mendukung secara legal. Ini juga didukung tadi oleh data-data yang disampaikan oleh Mas Fadli terkait dengan bagaimana tren untuk partisipasi pemuda yang tampaknya nggak berubah ya, 0,00% itu bagus sekali. Juga didukung oleh partisipasi yang 5 tingkatan tadi oleh Mbak Frisali. Saya terkagum-kagum gitu. Yang kelima fokusnya kan empower yang people tadi. Yang ketiga, partisipasi pemuda harus menguntungkan semua pihak. Kenapa? Karena dapat memberikan gambaran prioritas isu yang lebih adil dan memberikan perspektif yang lebih menyeluruh dan sebagai satu kepastian bagaimana kita juga menemukan alternatif solusi yang lebih inovatif. Tadi inovasi disampaikan baik oleh Mbak Siti tadi begitu ya. Bagaimana harus inklusif dan berbagai cara, Mas Fadli juga berbagai data tadi. Saya juga baru melihat data itu secara positif dari anak muda loh. Kalau kami juga punya satu pandangan, tapi ternyata anak muda sekarang luar biasa punya penelitian lebih hebat. Yang keempat, itu perlu mendorong kualitas partisipasi publik pemuda, termasuk dalam hal dialog dua arah dan dalam hal penentuan keputusan. Tadi Mbak Firsali menyampaikan garis tadi ya sampai 5 tahapan tadi. Peran pemuda harus didorong tidak hanya sebagai salah satu aktor pembangunan yang dapat berpartisipasi aktif, tetapi juga berkolaborasi dalam berbagai agenda kegiatan pembangunan dengan lintas sektor lainnya. Jadi 4 poin itu yang akan kita bawa pada forum pleno nanti. Dan sekarang karena waktunya sudah habis, terima kasih atas partisipasi para pembicara semua, luar biasa hebat. Ini hadir ini berapa ribu orang nih ya, kalau dikalikan maksudnya. Hari sekarang ribu kan jadi ribuan orang kan para pembicara, Mbak Sidrodia, Mas Fadli dan Mbak Firiseli, kemudian Mas Muni juga, tadi juga ada translator ya, Mbak Dewi kalau tidak salah, dan teman-teman sekalian. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan tanpa menutup rasa hormat, silakan bergabung ke breakout yang utama begitu ya. Dan kita akan masuk kepada sesi berikutnya melihat bagaimana Aditya Sofyan punya satu penampilan begitu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Esa, terima kasih